Amma ba'd. Hadratan muhtaramin, para habaib, para ulama, para kiai, para asatidz, wabil khusus saat ini hadir Al-Mukarram ila Habibina Al-Mahdub Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Atas, Al-Habib Ibrahim bin Umar Al-Haddad, Al-Habib Hussein bin Muhammad Baftain, dan Al-Habib Alwi bin Abdullah Al-Atas, para habaib yang lain yang saya tidak sebutkan nama-namanya satu persatu, dan saat ini juga banyak syarifah anak cucu Rasulullah yang hadir pun demikian banyak, jadi tidak saya sebutkan satu persatu namanya. Saat ini juga kita dihadiri oleh sejumlah beberapa kiai besar kita di Jakarta Utara ini dan DKI. Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Ibnu Abidin LC, Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Sodikin Mansuri, Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Syatibi, Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Sofyan Siddiq, Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Zain Mulki, baru saja meninggalkan kita. Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Syatibi, dan banyak lagi para kiai dan para asatidz. Mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu. Para ketua masjid, diantaranya Dr. Andes Haji Narimo, Bapak Haji Mansur, dan para ketua masjid yang tidak disebutkan hadir saat ini juga, Bapak Haji Andi Muhammad Samsuar dari Bendungan Melayu, Ketua Al-Muwassalah, Ketua Fuhab, Majelis Rasulullah, para santrinya, mohon maaf, dan tokoh masyarakat yang hadir saat ini adalah Bapak Ketua Bidang Kesra Wali Kota Jakarta Utara Bapak Haji Muhammad Alwi, para tetangga, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin jamaah yang mudah-mudahan semuanya di pagi ini diberikan sehat walafiat, diberikan panjang umur, sukses dalam meraih rezeki yang halal, dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun cuaca saat ini kurang begitu bersahabat dengan kita, namun dengan niat yang tulus, niat yang begitu kuat, kita tidak menjadi persoalan untuk hadir di majelis ini karena begitu cintanya kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi kita telah melaksanakan Mahalul Qiyam. Begitu syahdu sekali kita berselawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan ibu yang hadir, bapak-bapak yang hadir, para kiai, para habaib, insya Allah diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya nanti di akhirat. Dan Rasulullah akan memberikan syafaat kepada bapak ibu semuanya. Saat ini saya mewakili keluarga besar dari almarhum Bapak Waskan bin Sahar yang 36 tahun lalu meninggal dunia saat saya berusia 17 tahun, 18 tahun. Saat itu sedang asik-asiknya belajar tapi ditinggal oleh orang tua. Saya punya keyakinan bahwa doa kita itu nanti diijabah oleh Allah. Dan ayah saya Waskan bin Sahar serta Ibunda Hindun binti Abdurrahman harapan diampuni segala dosa dan kesalahan. Saya mengadakan seperti ini memang adalah acara tahunan, di mana tradisi keluarga kami tidak bisa lepas dari tradisi haul. Karena saya teringat dengan
kaul yang muktabar dari Al-Habib Zain bin Sumaid dalam satu makalahnya. Kata beliau, orang yang sering hadarat kepada Rasulullah, hadarat kepada para sahabat, hadarat kepada para aulia illah, hadarat kepada guru-guru, hadarat kepada kedua orang tuanya yang sudah wafat, maka ketika dia nanti sakaratul maut, dia ada di depan kita dan melambai-melambai tangannya untuk gabung bersamanya nanti di akhirat. Begitu cintanya kepada Rasulullah, maka orang ini akan termasuk jumratul awliya, jumratul salihin. Nah, itu yang saya yakinkan, karena walaupun dengan mengeluarkan biaya yang lumayan, tapi saya tidak mengapa, tidak beralasan untuk saya tidak mau mengadakan haul. Tetap saya akan melaksanakan haul. Ya, karena jasa orang tua itu, meskipun ibu punya uang ratusan miliar, ditebus nggak ada apa-apanya. Ya, jauh sekali dengan jasanya orang tua. Saya bisa begini, bisa jadi guru ngaji. Ini karena doanya orang tua. Orang tua saya itu berkenan sekali saya ini menjadi guru ngaji. Ya, saya bertetanggaan dengan Al-Habib Hasan Al-Habsyi di tetangga saya ini. Putri-putrinya juga hadir saat ini. Itu mendoakan saya agar saya ini jadi guru ngaji. Nah, ketika saya melamar kerja di perusahaan, nggak boleh. Ketika saya bekerja yang lain juga nggak boleh, harus jadi guru ngaji. Maka ada teman-teman yang mengatakan, "Man, kalau kamu jadi guru ngaji, kamu jadi orang miskin, karena nggak punya gaji." Ya, kalau kamu cuma lulusan agama, itu nanti kamu jadi merobot masjid. Dulu saya seperti itu, tapi ibu saya mengatakan, rezeki Allah yang mengatur. Enggak perlu kamu risau menghadapi tantangan hidup seperti itu. Tetap kamu belajar. Tetap saya belajar ke kiai-kiai, yaitu sorogan. Zaman dulu tak ada sorogan. Ke para habaib, saya juga belajar. Dan akhirnya program bapak saya itu terwujud di saat saya selesai sekolah saya teringat dengan bapak saya mengatakan, kalau belajar jangan pernah berhenti, terus insya Allah ya, doa abah itu akan selalu mengiringi kamu. Jadi bapak ibu yang terhormat, nama saya itu adalah diambil dari seorang guru ngaji yang ada di Teluk Naga, Kampung Melayu. Saat ibu saya ini hamil 4 bulan, maka bapak saya berkunjung kepada kiai tersebut. Dulu belum ada alat yang bisa mengetahui janin di dalam perut itu laki atau perempuan. Belum ada kan? Zaman dulu, tahun 60-an itu belum ada. Ketika tahun itu berkunjung kepada seorang guru ngaji, bapak saya bilang, "Pak Kiai, nyun sewu, namanya Pak Kiai saya pindahkan ke anak saya. Sebab anak saya itu nanti laki-laki, tolong pinjem namanya. Namanya adalah Rohiman." Jadi ya, saya ini adalah namanya seorang guru ngaji di kampungan. Jadi mungkin itu niat dari bapak saya. Bapak saya bukan seorang guru ngaji, bukan seorang tokoh masyarakat, bukan seorang kiai, apalagi ada turunan-turunan, gak ada. Ya, tetap orang kecil biasa, tapi dia menginginkan anaknya itu punya ilmunya berkah, manfaat di masyarakat. Alhamdulillah saat ini saya tetap ya melanjutkan cita-cita bapak saya, ngajar ngaji. Ini saja Bu ya, tolong ibu doakan. Dan saya terima kasih kepada para habaib, para kiai yang telah membimbing saya di sini, ya. Terus juga telah hadir saat ini dalam rangka haul kedua orang tua saya. Saya tidak bisa membalas jasa baiknya, hanya saya serahkan sepenuhnya kepada Allah. Begitu juga ibu-ibu, para tetangga, ibu-ibu pengajian yang telah membantu kami
Insya Allah kami doakan semuanya ibu-ibu diberikan panjang umur, sehat walafiat, lancar rezekinya. Amin ya robbal. Yang janda segera ada yang melamar. Terima kasih ya Bu ya. Karena ini masih ada sambutan yang lain. Insya Allah ada beberapa penceramah kita. Ya, saya juga nggak tahu ini siapa yang mau ceramah, karena di sini semuanya adalah hadir para kiai semua. Ya, jadi bingung saya menunjuknya siapa yang mau ceramahnya. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Syekhul Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Rahiman MA yang telah memberikan sambutan atas nama keluarga. Semoga ini pun menjadi inspirasi bagi kita-kita yang senantiasa bisa berbakti baik ketika masih orang tua hidup ataupun sudah berpulang ke rahmatullah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum sambutan kedua ada pengumuman, karena kalau sudah sambutan nanti ceramah, kalau ceramah ramah tamah suka lupa pengumuman. Jadi ada pengumuman. Yang pertama, ada undangan tablik akbar Majlis Syababun Nabawi, yaitu di kediaman Al-Mukarram Habib Al-Mahbub Habib Husain Gopten di Jalan Swasembada Barat, yang sudah maklum ya. Itu hari Kamis 23 Februari 2023, dimulai pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat, pukul 7 di sisa. Itu yang pertama. Nanti puncak-puncaknya tablik akbar Majlis Rasulullah di Masjid Istiqlal dalam rangka Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan diadakan pada hari Sabtu 18 Februari 2023 bertempat di Masjid Istiqlal Jakarta Pusat mulai pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Akan dihadiri para guru, para masyaikh, para habaib, dan juga insya Allah akan hadir Guru Mulia Al-Habib Musa Kazim bin Ja'far Sekar. Kiranya kita semoga dipisahkan hadir pada waktunya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baiklah, mari kita lanjutkan untuk menyimak sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Syekhul Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Ibnu Abidin LC selaku Ketua MUI Kota Administrasi Jakarta Utara. Kepadanya kami persilahkan. Kata ibu, biar kelihatan Kiai di sini. Takutnya masyarakat belum kenal Ketua MUI, Pak Kiai. Afwan. Allah. Ibu-ibu masih senang pengajian gini. Biar barokah memandang wajah ulama, apalagi pimpinan kita. Dari Marai Megawati. Pak Kiai Ali. Kiai Ali. Tadi Marai Megawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlus sidqi wal wafa. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim ulama yang saya hormati, para hadirin, para sesepuh, tokoh masyarakat, para asatidzah, para ustadzah, para hajat, karena sekali hadir pada pagi hari ini sungguh luar biasa. Doakan Bapak Dr. Kiai Haji Rahiman, insyaallah penuh berkah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hadir guru kita, orang tua kita Al-Habib Abdullah Al-Attas, Natalullah Bitulah Hayati, Al-Habib Ibrahim Al-Haddad, Al-Habib Sengkoftun, dan para habib yang lainnya. Juga hadir Wakil Ketua Umum Majelis Jakarta Utara Ustaz Kiai Haji Syafiqi Maksudi, juga Sekretaris Umum
juga keluarga besar Masjid Ulama Jakarta Utara, banyak sekali yang hadir. Guru-guru kita, ini kalau saya sebutkan siang kan. Para bapak dan para ibu tanpa mengurangi taklim dan tamu. Saya, mereka insya Allah, dan kita semua orang-orang yang insya Allah mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama tentu tiada kata yang paling pantas kita ucapkan melainkan syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah di pagi menjelang siang ini, walaupun tadi disambut dengan hujan walaupun sebentar, itu tandanya bahwa kita insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur, alhamdulillah kita bisa berkumpul bertatap wajah dalam rangka mengikuti acara haul sekaligus Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bukan cuma kumpul seperti ini di dunia, insya Allah kita akan berkumpul di surganya Allah nanti, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama keluarga dan sahabatnya, juga kita sebagai umatnya. Para bapak dan para ibu, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, sebelum saya menyampaikan sambutan, saya ingin menyampaikan pantun dulu Bu ya. Bu, aku apa ya pantunnya ya? Tukang tahu gejrot di bawah tubuh, berpakaian bersih dan tidak najis. Isra Mi'raj memang kita tunggu karena banyak makanan gratis. Alhamdulillah. Bapak dan Bapak Ibu hadirin sekalian Allah. Di sini sesungguhnya keberkahan kita semua. Insya Allah. Jadi kalau Rasul SAW pernah berdoa begini, Sa'altu Rabbi thalatha fa'a'tani sintaini famanani wahidatan. Sa'altu Rabbi thalatha, aku berdoa kepada Allah 3 hal, 2 dikabulkan, 1 ditolak. Sa'altu Rabbi alla yuhlika bisalati. Ini pertama. Alla yuhlika ummati bisalati fa'aqaniha. Aku mohon kepada Allah agar umatku tidak hancur karena kelaparan. Insya. Jadi nggak ada ceritanya orang umat Nabi Muhammad itu lapar tuh, nggak ada. Insya Allah. Semuanya insya Allah lancar rezekinya, berkah. Lagi kalau banyak acara-acara begini, insya Allah pada gemuk-gemuk ya. Alhamdulillah. Enggak masak aja, alhamdulillah, rupanya dari pagi di sini. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu pentingnya memperingati haul ataupun peristiwa besar seperti Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam acara besar kita ingat terhadap firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ini intinya. Berilah kamu peringatan, dan pasti peringatan itu bermanfaat untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi peringatan ini begitu pentingnya, karena kita manusia itu gampang lupa. Betul? Kadang pagi ingat, siang lupa. Siang ingat, sore lupa. Manusia itu gampang lupa. Cuma satu yang nggak dilupain. Kira-kira apa ya? Duit. Alhamdulillah. Kesempatan duitan. Memperingati haul
Ini begitu penting. Tadi telah disampaikan cukup panjang lebar. Ini adalah sebagai satu bukti, adalah ingat dan juga hormat kepada kedua orang tua. Kemudian Isra Mi'raj juga kita mengingatkan agar kita juga bersyukur kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dua manusia ini, yang pertama adalah Rasul, yang kedua orang tua ini yang selalu kita jumpai dalam ayat-ayat yang selalu berbarengan. Wa ati Allah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul. Coba berdampingan kan? Anishkurli wali walidai, kata Allah. Syukurlah kamu kepadaku dan juga kepada kedua orang tuaku. Jadi dua orang ini yang selalu disebut oleh Allah berdampingan, Allah dan Rasul, Allah dan orang tua kita. Ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan martabat orang tua, walaupun tetap di bawah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita lupakan. Saat ini orang tua yang kita sudah tidak ada, yang menjadi harapan yang selalu ditunggu adalah amal soleh daripada putra putrinya. Minimal kita mendoakan, betul Bu? Insya Allah kalau kita sekarang mendoakan, saat nanti kita kembali ke Allah juga akan mendoakan daripada anak-anak kita semuanya. Jadi alhamdulillah pada setiap tahun memang Dr. Kiai Wahiman itu tadi sudah sampaikan, walaupun harus biasa biaya yang cukup besar, tapi itu di hadapan beliau lebih kecil karena keberkahan tidak pernah putus ya. Inilah yang sesungguhnya menjadi juga contoh bagi kita semuanya dan juga para bapak dan para ibu, bahwa jangan sampai lupa kepada orang tua, lupa kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barangkali ini yang saya sampaikan, karena masih banyak penceramah, itu banyak sekali. Insya Allah kalau 10 menit ya, monggo disilahkan. Saya kira ini saja, kurang lebih maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Syekhul Mukarram, Bapak Ketua MUI Jakarta Utara. Udah tahu Bu, itu orang tua kita ya. Akunya nggak tahu sampai hari ini. Kata ibu-ibu, buat temen lagi-lagi datang. Kita doakan beliau sehat, panjang umur, Allah limpahkan keberkahan dalam rezekinya, dalam usianya, dalam rumah tangganya dan pekerjaannya. Baiklah, setelah beberapa sambutan, setelah kita melangitkan doa dengan maulid dan sholawat, semoga ada yang bisa dibawa pulang dari pemahaman ini, karena kita pun harus mengerti. Maka untuk selanjutnya kita simak, kita dengarkan dengan sesama. Nama sebelumnya Al Fakir izin yang ngobrol keluar dari majlis ini dulu, karena ilmu tidak akan sampai kepada orang ngobrol. Tuh, ya, kita niatkan nawaitu ta'allum wa ta'lim. Ya, insya Allah ini penuh mutiara yang akan disampaikan oleh guru kita, khidmatul ilmiah wal mau'izatul hasanah. Yang pertama akan disampaikan oleh guru mulia kita Habiban al-Mahbub Al-Habib Quraish bin Haidar As-Sahab. Kepada beliau kami persilakan waktu dan kesempatan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Izin Habib katanya ini di sini juga, karena ibu-ibu juga ingin dapat keberkahan melihat wajah yang cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bib, mau badalin nggak? Nanti didampingin Pak Abu Husain Dokter. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Miknya satu sini. Duet.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. شهادة تنفع قائلها يوم الحساب وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي من رب الأرباب صلواته وسلامه على إدرة الأنجاب وعلى آله وصحبه متمسكين بسنة والكتاب. Amma ba'du, segala puja-puji kita haturkan kepada Allah Tuhan semesta alam. Salawat yang paling indah, salawat yang paling mesra kita haturkan kepada junjungan kita, panutan kita, pemimpin kita Sayyidina Muhammad, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikut yang setia sampai akhir zaman. Alhamdulillah, hari ini kita sampai pada penghujung bulan Rajab. Ini hari kita merayakan peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah sebentar lagi kita masuk bulan Sya'ban, lalu masuk bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita dipanjangkan usianya oleh Allah, disehatkan badannya, dikuatkan, bisa menjalankan Ramadan dengan sempurna. Amin ya Rabbal. Ibu-ibu, bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, peristiwa Isra Mi'raj adalah satu peristiwa besar yang mana kita rayakan setiap tahun, kita ingat setiap tahun kejadiannya. Maka yang terpenting untuk saya ingatkan adalah ini bagian dari peristiwa yang menjadi ujian iman untuk tiap-tiap orang muslim. Karena pada peristiwa tersebut banyak sekali ketika kejadian orang-orang yang telah masuk ke dalam agama Islam lalu keluar dari agama Islam karena merasa ragu dengan kejadian Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa dikatakan ragu? Karena mereka menganggap ini adalah perkara yang mustahil bisa terjadi. Ada seseorang yang dalam waktu singkat bisa jalan dari Mekah ke Palestina, Palestina ke Sidratul Muntaha, terus kembali dalam semalam atau berapa jam, Bu? Bu, kejadiannya semalam atau berapa jam? Semalam, kelamaan. Diceritakan Nabi Muhammad SAW bangkit dari tempat tidurnya, lalu menjumpai malaikat Jibril dan jalan sampai kembali lagi, tempat tidurnya masih hangat. Kira-kira berapa jam, Bu? Hah? Menit ya? Kalau hangat banget, anaknya banyak biasanya, Bu. Ya, kalau kurang hangat dikit anaknya. Ini dipegang tempat tidurnya masih hangat dalam cerita. Artinya itu terjadi dalam hitungan menit. Kalau kita mau katakan itu tidak dalam hitungan detik, dalam hitungan menit. Allah Subhanahu wa Ta'ala kuasa menjadikan yang demikian. Kenapa ada orang-orang yang gak percaya peristiwa Isra Mi'raj, meragukannya, lalu mengatakan ini ya khayalan, ini peristiwa cerita dongeng Muhammad saja, karena mereka tidak memiliki akal yang sehat. Kalau akalnya sehat, maka dia akan bisa percaya bahwa innallaha ala kulli syai'in qadir. Kita lihat dalam hadis yang lain dikatakan bahwa satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Artinya Allah mampu melambatkan waktu dan Allah mampu mempercepat waktu. Maka yang Nabi jalankan terlihat bagi kita sangat singkat, tapi bagi Nabi itu peristiwa yang lama sekali, hingga Nabi mengalami peristiwa yang banyak.
bisa sholat di berbagai tempat, bisa melihat kejadian yang macam-macam, bisa ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menerima peristiwa sholat hingga bolak-balik, minta diringankan oleh Allah. Ini peristiwa yang lama, tapi yang kita lihat di dunia waktunya hanya beberapa menit. Maknanya apa? Allah mampu mempercepat waktu dalam kita dan mampu pula memperlambatnya sebagaimana yang Allah kehendaki. Maka kita lihat kenapa ada orang-orang yang nggak percaya, sebagaimana dalam ayat Al-Quran dikatakan innalladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa zdadu minhumul kufra. Ada orang-orang yang mereka itu beriman lalu kafir, lalu iman lagi, lalu kafir lagi, lalu tambah kekafirannya. Siapa orang-orang yang iman lalu kafir, iman lagi, kafir lagi? Dikatakan oleh ulama, pasti imannya bukanlah iman hakikian. Imannya hanya iman sebatas zahir yang terlihat percaya kepada Allah, tapi di hatinya tidak mengenal kepada keadaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak tahu apa yang menjadi sifat-sifat Allah, tidak tahu apa yang menjadi hak-haknya Allah, hingga dia iman yang tergolong orang yang imannya iman taklid atau iman yang hanya ikut-ikutan kepada katanya orang lain. Hingga begitu dia ragu, dia gampang keluar dari agama Islam. Ada yang keluarnya hanya dengan peristiwa yang macam-macam. Ada yang keluarnya dengan Indomie. Ada yang keluarnya dengan gratis masuk rumah sakit. Ada yang macam-macam penyebab dia keluar Islam. Tapi yang jelas di dalam hatinya tidak ada iman yang sebenarnya. Maka peristiwa ini adalah peristiwa yang menguji iman kita. Bagaimana kita percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa menjalankan hambanya di malam hari dalam beberapa waktu dengan peristiwa yang begitu besar. Hal ini bisa kita ilustrasikan, kita gambarkan. Kalau kita lihat hal itu nggak percaya, akal nggak bisa terima, kita bisa ilustrasikan dengan apa? Sebagaimana dicontohkan oleh para ulama, kita ambil gambarannya apabila ada seekor semut. Semut tahu ya Bu, semut Bu? Ada semut dari Surabaya. Semut dari Surabaya nempel di rambutan. Dibeli sama Ustadz. Lalu Ustadz naik pesawat pergi ke Jakarta. Sampai Jakarta, sampai tujuannya semutnya turun. Ketemu sama semut di Jakarta. Ketika semut Surabaya ngobrol, ditanya sama semut Jakarta, ahlan, kapan datang, dari mana? Dari Surabaya. Jam berapa? 1 jam yang lalu. Pesawat Surabaya Jakarta kira-kira 1 jam. Kira-kira semua Jakarta percaya nggak Bu? Kata semua Jakarta, mana mungkin semut dari Surabaya sampai ke Jakarta dalam waktu 1 jam. Kata semua Jakarta, mana mungkin, itu mustahil. Dianggap hal tersebut sesuatu yang mustahil. Kalau itu kejadiannya dulu, mungkin orang mengatakan gak percaya. Tapi kita zaman sekarang, teknologi begitu maju, ketika masih ada orang yang tidak percaya dengan peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW, maka hal itu sungguh aneh, di mana akalnya sungguh dangkal, akalnya jauh dari memahami satu kebenaran. Maka kita ngerti bahwa ini adalah kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dikatakan ada yang namanya buruk, maka buruk hanyalah alat. Allah mampu menjadikan yang demikian lebih dari itu. Seperti apa? Bahwa malaikat Jibril yang mengawal Nabi Muhammad juga tidak menggunakan buruk, tapi mampu mengikuti Rasulullah SAW dan dengan waktu yang sama tanpa alat apapun. Maka Allah Maha Kuasa menjadikan hal tersebut. Maka ujian ini harus kita lewati. Kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang Maha Kuasa menjadikan segala sesuatu, apalagi peristiwa sekecil Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari peristiwa Isra Mi'raj
ada hal besar yang kita terima, yaitu oleh-oleh berupa sholat 5 waktu. Maka ini hal yang sangat berbahagia, membahagiakan kita sebagai umat Nabi Muhammad, memperoleh hal yang paling istimewa, yaitu hadiah dari Allah yang rupanya sholat 5 waktu, yang tadinya diperintahkan berapa? 50. Lalu Nabi minta diringankan oleh Allah. Kenapa? Karena Nabi tahu kita ini pemalas, ya Bu, tahu kita ini sungkan dalam ngerjain sholat, maka diringankan sampai dengan 5 waktu. 5 waktu masih kerja nggak Bu? Ada juga 5 waktu yang masih males juga, lewat, ada yang terlambat. Maka kita tahu padahal ini hal yang paling istimewa, dan di antara hal yang pertama kali dari amal kita yang dihisab adalah peristiwa sholat kita. Apabila sholatnya baik, maka seluruh amal yang lain akan dihitung menjadi baik. Kalau sholatnya jelek, maka amal yang lain akan ikut-ikutan menjadi jelek. Dan yang terpenting dari hal yang kita lakukan sholat bukan masalah banyaknya, bukan masalah ke masjid atau tidak, bukan masalah berapa rakaat yang kita kerjakan tiap malam, tapi bagaimana kita khusyuk dalam sholat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana hati kita hadir menghadap kepada Allah, bagaimana hati kita hadir mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita hati itu hadir, maka kata Nabi, sholat itu menjadi mi'rajnya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kepengen, oh Nabi kok bisa Isra Mi'raj, bisa jumpa dengan Allah, kata Nabi, kalau kamu sholat dengan baik, maka sholat menjadi perjumpaan hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud menjadi hal yang paling dekatnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika seorang hamba itu sujud, maka jangan melihat keadaan ukuran langit dan bumi, maka tidak ada ukurannya. Orang mengatakan kalau orang sujud dekat dengan Allah, maka yang demikian menunjukkan Allah tidak berada di atas langit. Kalau Allah ada di atas langit, mesti yang dekat dengan Allah orang yang berdiri, bukan orang yang sujud. Tapi Allah katakan orang yang sujud adalah orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunjukkan dekatnya bukan dengan dekat yang namanya jarak. Ini akan banyak sekali kita dengar nanti, di mana orang atau kiai menceritakan Nabi Isra Mi'raj ke langit dan berjumpa dengan Allah. Maka banyak yang berasumsi kalau Allah berada di atas langit, maka itu batal. Kita akan tolak bahwa Allah laisa kamitslihi syai', Allah lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad, gak serupa dengan apapun. Maka tidak bisa kita katakan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berada di atas langit. Sering kita dengar kata-kata ibu-ibu nih, semua terserah yang di atau begitu Bu. Yang di atas siapa? Yang di atas cicak go. Orang muslim wajib mengimani bahwa Allah bukan benda, Allah bukan jirim, Allah tidak butuh kepada tempat. Kata Sayyidina Ali, Allah wujud sebelum tempat itu diwujudkan. Maka berarti Allah tidak butuh kepada tempat, Allah tidak butuh kepada segala sesuatunya. Hingga apabila ada mengatakan Allah berada di atas dan mengatakan di atasnya duduk seperti duduknya kita, maka hukumnya kafir bil ijma'nya para ulama. Kalau mengatakan Allah di atas tapi enggak seperti kita, maka ulama mengatakan dosa besar karena memfitnah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini perlu kita kajikan, kita perlu pengertian, yang mana hal ini hanya ada di dalam kajian ilmu tauhid. Ya alhamdulillah, ilmu tauhid yang ada di sini dikaji juga oleh guru kita bersama Dr. Muhammad Rahiman, yang mudah-mudahan kajian beliau bisa menambahkan kita pengetahuan yang jelas tentang bagaimana mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang terpenting dari peristiwa ini, kita mengingatkan kepada kita semuanya, mari apa yang dioleh-olehkan oleh Nabi Muhammad SAW berupa peristiwa sholat, hal itu membawa kita
menjadi hal yang paling baik yang kita peroleh dari Nabi Muhammad SAW. Manfaatkan hal itu sebaik-baiknya, kita pakai hal itu sebaik-baiknya hingga kita bisa mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala dari hal yang didatangkan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadirin ibu-ibu, bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita bilang ini peristiwa ujian iman, maka hanya orang-orang yang akalnya sehat, akalnya lurus yang bisa menang pada ujian ini. Kalau tidak, sedikit saja ada keraguan di hati kita, maka itu merusak iman kita. Kenapa? Karena yang namanya iman kepada Allah bukanlah hanya yakin. Perintahnya Al-Quran bukan hanya yakin, tapi perintah Al-Quran fa'lam annahu la ilaha illallah. Perintah Al-Quran ketahuilah, bukan hanya yakinilah. Bukan hanya kita disuruh mantap di hati. Kalau hanya mantap di hati, banyak kelompok-kelompok lain yang mantap di hatinya. Orang-orang Nasrani mantap di hatinya, orang Buddha mantap di hatinya, orang Hindu mantap di hatinya, tapi tidak punya pengetahuan yang benar. Karena perintah dari Allah bukan hanya mantap di hati, tapi mengetahui. Apabila kita tahu, maka pasti mantap. Kalau mantap, belum tentu seseorang itu tahu yang sebenarnya. Maka penting kita untuk ngaji ilmu tauhid agar hati kita terisi pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala, dengan pengetahuan yang benar, pengetahuan yang sesuai dengan apa yang diajarkan pendahulu kita. Sejak generasi ke generasi, hal ini terus diajarkan hingga sampai pada kita sekarang ini. Tapi sekarang mulai banyak orang meninggalkan pelajaran ini, kajian ini. Kenapa? Dianggap udah nggak usah repot-repot bicara syahadat, kita langsung urusannya sholat saja langsung. Maka dianggap ini meninggalkan satu hal yang paling penting. Sebagaimana sekarang banyak orang ngaji tajwid, tapi meninggalkan pengajian pelajaran alif, ba, ta, makharijul huruf. Dulu kita tahu di Al-Quran ada gambar mulut, ya Bu. Isinya apa? Di mana letaknya huruf-huruf harus dikeluarkan. Sekarang hal itu ditinggalkan, diganti dengan apa? Langsung dengan abatasa. Maka anak-anak kita kadang nggak ngerti huruf. Ini huruf apa? Nggak ngerti. Alif artinya A. Ini apa? Ngertinya Ba. Maka ini meninggalkan satu tahapan dari belajar. Apa ruginya? Nanti ketika mereka ketemu huruf di Al-Quran, bisa saja ngajinya nanti salah. Ketika baca Yasin, bacanya Yasan. Alif Lam Mim bacanya Alama. Kenapa? Nggak ngerti makharijul huruf, nggak ngerti kemana tempatnya. Begitupun mengenal kepada Allah. Maka ini hal yang terpenting, mengajarkan, mengenal kepada kita apa itu yang namanya wajib, apa itu yang namanya mustahil, apa itu yang namanya jaiz. Banyak anak-anak kita nggak ngerti hal ini, nggak ngerti apa itu wajib, apa itu mustahil, apa itu jaiz, hingga bagaimana dia bisa mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa mengenal hak-haknya Allah, hak-haknya Rasul, ketika nggak diajarkan tentang dasar-dasar dalam akidah. Orang menganggap bahwa mengenal Allah cukup pakai namanya, mengenal Allah cukup menyebut-nyebut namanya. Padahal mengenal nama Allah nggak bisa mengenali kepada Allah. Di Quran Allah katakan, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan bagi Allah terdapat nama-nama yang baik, maka dengan nama-nama itu panggillah Allah, sebutlah Allah. Kalau kita mau doa, panggil Allah pakai nama-nama yang baik. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik. Pilih nama-nama yang baik untuk kita mengundang kepada Allah. Tapi kalau untuk mengenal Allah, caranya bukan lewat nama-namanya, tapi lewat sifat-sifatnya. Beda nih. Coba saya tanya semua ibu-ibu. Saya punya kawan Bu, namanya Widodo. Ya Bu,
namanya Widodo. Coba ibu pikir orangnya kayak apa? Tinggi, apa kurus, apa gemuk, apa keriting? Bisa? Bisa nggak bu? Bisa kurus. Rambutnya putih. Maka nama tidak bisa mengantarkan kita untuk mengenali seseorang, tapi nama adalah alat untuk memanggil seseorang. Kalau kita mau panggil dia, panggil namanya. Kalau mau kenal dengan dia, kenali sifat-sifatnya. Maka yang penting adalah bagaimana mengajar kepada anak-anak kita mengenal kepada sifat-sifatnya Allah. Sifat yang 20 yang wajib, 20 yang mustahil, 20 yang jaiz. Ini jalan yang paling utama dan jalan yang paling benar untuk mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pun kepada Rasul alaihi wassalatu wassalam. Kalau jalannya hanya dengan mengenal nama-namanya, kita nggak akan bisa mengenal Allah. Coba kalau ada orang pengen kenal Widodo, terus zikir tiap hari Widodo, Widodo, Widodo 1000 kali, kira-kira kenal nggak bu? Kenal nggak? Kita begitu berzikir Allah, Allah, Allah tiap hari nggak akan kenal Allah. Kenapa? Karena alatnya bukan dari situ. Mengundang Allah, alat bagi orang yang mengenal kepada Allah. Kalau mau kenal Allah, kenali dulu sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat, ada satu peristiwa besar dalam Al-Qur'an menceritakan bahwa iblis itu juga ngaji Al-Qur'an. Ya Bu, iblis. Alhamdulillah alladzi jama'al quluba wal abdan fi hadhihi sa'ah wa fi hadzal makan. Summa salatu wassalam ala habibin yatibu bi dzikrihi lisan wa yudhi'u fil qulubi bil iman. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sayyidi wuldi adnan wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-ghurr al-mayamin wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsan ila an yafna az-zaman. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Man fatahu an yaral mukhtar. Man fatahu an yaral mukhtar falyara ma abqahu min sunnatin uzma wa Qur'an. Siapa yang tidak sempat melihat langsung Rasulullah, siapa yang tidak sempat bertemu langsung dengan Rasulullah, siapa yang belum dan tidak sempat bertatap muka langsung dengan Rasulullah, maka jangan sampai kehilangan kesempatan untuk melihat yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Al-Quran, Sunnah Rasulullah, Ahlul Bait Rasulullah, dan para ulama pewaris para nabi-nabi. Siang hari ini saya senang sekali bisa hadir di kediaman Kiai Haji Dr. Ustadz Rahiman, Pata'anallah bituli hayati. Apalagi hari ini yang hadir ini, kalau zaman Bani Israel nabi-nabi semua. Untung aja bukan zaman Bani Israel. Kalau kita hidup di zaman Bani Israel, yang hadir nabi-nabi semua. Ada Nabi siapa? Nabi Musa. Ada Kiai Ibnu. Ya, Sofyan. Jadi ini kalau zaman bangsa Bani Israel itu ya lebih beres ya. Kalau zaman bangsa Bani Israel nabi-nabi kan? Ulama ummati ka'ambiya Bani Israel. Jadi Bu, yang hadir hari ini kalau kita zaman Bani Israel, yang hadir siapa tuh? Berarti Priuk bagus gak? Bagus atau bagus banget? Karena ada acara dihadiri oleh
Nabi. Oleh sekian banyak yang hadir, saya tidak bisa sebut satu persatu, tapi saya bergembira, berbangga dan berbahagia bisa hadir di tengah-tengah majelis yang penuh dengan keberkahan ini, para kiai, para ulama yang begitu banyak, terutama MUI Jakarta Utara, NU Jakarta Utara, siapa lagi? Muasalah Jakarta Utara, Robito. Jadi ini kalau dibom, keluarnya. Dan saya lihat di dalam ada Habib Atos. Ada Habib Atos, Mata'anallah bituli hayati. Dan saya lihat banyak sekali yang hadir pada kesempatan ini. Rupanya saya tertarik ke sini karena magnetnya sangat kuat. Banyak nabi-nabi bangsa Bani Israel. Senang sekali bisa hadir di hari ini, dan saya nggak banyak mau cerita. Saya ingin berbagi pengalaman. Ini pengalaman kan katanya dulu yang paling. Saya pernah pergi ke satu negara, mukanya sama semua, mukanya sama. Kalau di sini kan mukanya sama semua, bahasanya sama semua, mukanya sama. Saya nggak mau sebut negaranya. Wajahnya sama, bahasanya sama, agamanya sama. Agamanya, kalau saya sebut negaranya, agamanya sama, Islam. Mazhabnya sama, Syafi'i. Sufi. Wah, di sana tuh zikirnya semuanya, wah, tarikhnya macam-macam. Tapi satu wilayah dengan wilayah yang sana nggak bisa berangkat sembarangan, nggak bisa datang sembarangan. Ada batas wilayah, perbedaan politik. Yang satu pendukung A, yang satu pendukung B. Kalau tinggal di wilayah pendukung A, nggak bisa kok pendukung B. Yang supirin saya dikasih tahu sama teman saya, Beb, nanti kalau di sono, lihat tuh Beb, supirnya di bawah tempat duduknya ada senjata. Beneran? Alias tidak aman. Tidak? Kalau kita di Indonesia, alhamdulillah. Berantem cuma di medsos. Berantem cuma? Kalau ketemu, apalagi kita alhamdulillah di Indonesia Ahlus Sunnah wal Jamaahnya habis sholat. Makanya jangan kalau habis sholat gini. Nah, masalahnya agak sedikit. Enggak kan? Kalau ini nggak apa-apa. Karena kan ada penampilan. Al-Islam yasbuk bizawah. Jadi di satu negara itu, saya mau pulang dari satu wilayah, mau naik pesawat dari wilayah yang airportnya di sebelah sana. Kira-kira mestinya saya naik di Cengkareng, saya naiknya di Halim gitu. Dari Cengkareng mau ke Halim, yang ngawasi waktu itu lumayan. Karena yang undang kita tuh lumayan orang besar. Begitu mau masuk ke wilayah sana, ada checkpoint. Semua nggak ada yang boleh masuk. Nggak boleh nganterin saya. Yang boleh nganterin saya tuh supir itu karena memang dari kedutaan Indonesia di wilayah itu. Yang nganterin tuh ada 3 mobil, 4 mobil, dan mereka bersenjata. Mazhabnya sama, mukanya sama, apalagi tadi itu. Agama sama. Cuma beda. Gak boleh nganterin. Yang nganterin saya supir itu tadi, yang memang punya izin, punya surat dari kedutaan untuk mendampingi tamu. Saya tanya kenapa? Karena yang sana itu tokoh politiknya fulan. Yang sini beda, nggak bisa masuk. Ada satu lagi yang lebih mengenaskan. Ini saya sebut negaranya, namanya Libanon. Libanon, orangnya cantik-cantik, beneran, ganteng-ganteng. Di sana, di
Di sana kalau orang mau cari jodoh merem. Betul. Ibu kalau nggak kayak gimana nih? Merem aja gitu. Saya mau ke sana berarti. Subhanallah, satu-satunya negara di negara-negara Arab yang tidak punya padang pasir itu Libanon. Tapi saya pernah rapat di satu tempat, terus habis rapat kita malam pengen jalan gitu, pengen ngopi, pengen ngobrol gitu kan. Gua tahu dia kita tuh harus melewatin portal. Ada portal nggak sih? Ada portal? Ada. Itu portal yang membedakan di sini kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah sama kelompok Wahabi. Sebelah sana lagi kelompok Syiah. Sebelah sana lagi kelompok Kristen. Saya pulang dari tempat-tempat itu, alhamdulillah di Priok aman. Kagak ada yang menghambat perjalanan kecuali macet. Gak ada yang menghambat kecuali itu bukan karena politik. Dan itu sedikit dari gambaran wajah sementara negara-negara Islam. Kita di sini alhamdulillah, dan saya pribadi sesuai dengan yang saya dapat dari guru-guru saya. Habis azan, gak usah kita lanjutin lagi. Lanjutin di Libanon. Mu'afan fi jasadi, siapa yang bangun pagi badannya sehat. Aminan fi sirri, jalan yang mau dilewatin itu aman. Wah, ada orang bersenjata gitu, kalau mau jalan ada gak orang yang jagain, tanya paspor, tanya ada gak? Dari Sabang sampai Merauke pakai mobil, kalau nggak capek jalan aja. Gak ada yang tanya, gak ada yang. Tapi ada banyak tempat di situ saudara-saudara kita umat Islam mau ke masjid, mau ke majelis taklim, takut jangan-jangan ada bom, takut nanti di jalan ada bom. Kita di Indonesia bangun pagi badan sehat, jalan yang mau dilewatin indahu qutu yaumi, makan untuk hari itu sudah ada. Faka'anna mahizat lahu dunya bihadzafiriha. Siapa yang mendapatkan 3 itu berarti dia sama aja sudah mendapatkan dunia dengan, berarti Indonesia udah apa coba? Jadi jangan sampai gak bersyukur. Makanya hari ini kita kumpul di sini untuk haul dari almarhum Was'an. Allahumma yuwassi' fi qabrihi. Ismuhu Was'an, Allah yuwassi' fi qabrihi. Almarhum Abah Was'an yang ke 36. Mudah-mudahan jangan dianggap ya orang yang udah meninggal dunia tuh nggak denger. Salah. Malah justru orang yang udah meninggal dunia lebih dengar. Kalau nggak percaya almarhum asyahid. Nah ini dia almarhum asyahid al-ustad al-doktor Muhammad Said Ramadan Al-Buti alaihi rahmatu wa ridwan. Beliau sendiri kan wafat syahid karena sedang ngajar. Yang ngebom kira-kira orang apa? Bukan orang Israel. Yang ngebom siapa? Jangan sampai yang kayak begitu muncul di mana? Di Indonesia. Makanya kita Ahlus Sunnah wal Jamaah habis sembahyang gimana? Salaman. Doa nggak sendiri-sendiri, jadi ketahuan isi doanya. Iya kan? Amin kan? Habis sholat berjamaah kan baca doa tuh. Ketahuan nggak isi doanya? Kalau diem-diem
Kok kesini? Alhamdulillah, dengan keberkahan para habaib, para wali songo, para kiai, ahlus sunnah wal jamaah, Nahdlatul Ulama Indonesia sampai sekarang habis sholat masih salah. Jangan sampai kayak seperti beberapa negara habis sholat bom. Gara-gara jadi kita udah habis ini kan tahun politik nih, semua ingat ini. Tahun politik jangan baper, biasa aja. Udah ngumpulin duit banyak-banyak, terus ibu bukannya baca wirid, bukannya baca zikir, malah baca WhatsApp, ngurusin TikTok. Ya, politik mau pilih silakan. Kagak ada yang malaikat, gak ada yang setan. Jadi jangan sampai Allah sudah memberikan kepada kita kenikmatan Indonesia yang gak ada, mana ada di negara lain bisa bikin acara di pinggir jalan gini, gak boleh. Kalau di sini kan didukung nggak? Didukung nggak saudara? Dukung. Polresnya, Pak Kesra wali kota kan? Ini nggak ada negara lebih nikmat dari ini, nggak ada. Bener. In kunta dha ni'matin far'aha fa innal ilaha sari'un niqam. Kalau kamu memiliki kenikmatan, rawat, jaga kenikmatan itu, karena kenikmatan sering cepat berubahnya. Makanya kita jaga, salah satunya kita ingat dengan jasa orang-orang yang telah mendahului kita. Salah satunya dengan haul seperti ini, dan jangan dianggap orang yang sudah meninggal dunia nggak dengar. Syekh Ramadan Al-Buti alaihi rahmatu wa ridwan, beliau dalam salah satu pidato beliau terkait dengan alam arwah, beliau mengatakan orang yang sudah meninggal dunia lebih tajam pendengarannya, lebih tajam penglihatannya dibanding yang masih hidup. Dalilnya dari mana? Kalau nanya dalil sama yang ini. Dalilnya dari mana? Ya, dalilnya dari mana? Ngaji. Nanti kalau ngaji dikasih tahu, kenapa kalau lewat kuburan pakai assalamualaikum. Kemudian kalau ziarah kuburan tuh bukan cuma hanya assalamualaikum saja, baca dengan baik, ngaji dengan para kiai kita, dengan para ulama kita. Bagaimana Nabi Muhammad kalau ziarah kubur? Gimana? Satu. Ya lagi, wajahnya enak dipandang. Jadi saya kali ini ngeliat dia lagi, nggak ada lagi yang lain. Jangan dianggap yang sudah meninggal nggak tahu, malah lebih tajam. Dan Nabi Muhammad kalau ziarah silakan baca Sirat Ibn Hisham Al-Ayyam Al-Akhirah li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana yazurul baqi' wa yukhatib ahlal baqi'. Rasulullah sebelum meninggal dunia sering berziarah ke kuburan Baqi' dan berdialog. Karena yang meninggal dunia itu bukan mati. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah wala taqulanna. Itu dua tuh. Jangan sekali-kali kamu mengira, jangan sekali-kali kamu mengatakan yang meninggal terbunuh di jalan Allah atau hidupnya di jalan Allah meninggal dunia, jangan kamu pikir mereka tuh mayit. Mereka ahya, mereka hidup di sisi Tuhan mereka. Ahya inda rabbihim yurzaqun. Mereka bahagia. Dan yang saya sedihkan, banyak sekali kiai-kiai ini, mumpung banyak para nabi-nabi bangsa Bani Israel di situ. Kalau ngomongin kematian paling fasih ngomongin azab kubur. Gak pernah ngomongin nikmat kubur. Akhirnya ibu-ibu yang datang, bapak-bapak yang datang,
pulangnya itu hidup segan. Karena yang difokus azab terus. Jadi kalau lewat kuburan bayanginnya apa? Itu berarti ngajinya belum selesai. Dan jangan-jangan yang ceramah tentang azab kubur terus, waktu dia ngaji baru sampai azab kubur, ya ini meninggal. Gak dilanjutin lagi. Maaf ya, ini rahasia. Saudara-saudara kita agama sebelah, kalau ada yang meninggal dunia, mereka bilang pendeta itu menyampaikan kalimat perpisahannya apa? Ditunggu oleh Tuhan Bapa di surga. Kalau kita gimana kalau kita? Apalagi yang ngajinya lewat komik, yang ada gambar apa? Jangan. Orang yang beriman beda dengan orang yang tidak. Orang yang punya anak soleh beda dengan yang tidak punya anak soleh. Orang yang orang tuanya soleh beda dengan yang. Jangan disamain. Makanya kalau ngaji kan dijelasin tuh. Runut, azab kubur buat siapa? Masa di pengajian begini ngomongin azab kubur? Udah lapar, kepanasan. Ini azab kubur. Enggak. Benar-benar horor ini. Yang sudah meninggal dunia bukan mati. Beliau-beliau itu hidup. Dan kalau Syekh Ramadan Al-Buti mengatakan lebih tajam penglihatannya dan pendengarannya, salah satu dalilnya, bukankah Nabi Muhammad SAW ketika menguburkan di perang Badar ala Khalibi Badri Rasulullah, dan di samping Rasulullah sahabat yang cerdas, sahabat yang kalau ada sesuatu, bahkan begitu cerdasnya, banyak pendapat beliau itu sesuai dengan ayat yang diturunkan. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warḍah, Nabi Muhammad nanya sama yang dikubur ini, hal wajadtum ma wa'ada rabbukum alaikum haqqa? Ya, yang udah meninggal ditanya, tapi jangan dipraktekin di sini. Ini serius. Hal wajadtum ma wa'ada rabbukum alaikum haqqa? Apakah kamu mendapatkan yang telah dijanjikan oleh Tuhanmu dengan benar, sesuai dengan yang dijanjikan? Sayyidina Umar di situ langsung nanya, ya Rasulullah, atukallimu ajsadan la arwahalaha? Wahai Rasulullah, apakah engkau ngajak ngomong jasad yang udah gak ada? Apa kata Rasulullah? Atas ya Umar, engkau dengar gak? Dengar. Hum asma'u minka. Engkau dengar? Ya. Mereka lebih dengar. Makanya dalam salah satu hadisnya Nabi Muhammad SAW mengatakan la tu'zul amwat, jangan sakiti orang yang udah meninggal dunia. Wahai Rasulullah, bagaimana kita menyakiti orang yang sudah meninggal dunia? Emangnya orang kalau udah meninggal dunia dipukul berasa? Bukan itu maksudnya. Karena orang yang sudah meninggal dunia mendapatkan laporan apa yang dilakukan oleh keluarga yang ditinggalkan. Kalau keluarga yang ditinggalkan melanjutkan kebaikan, maka mereka di sana bergembira. Kalau keluarga yang ditinggalkan melakukan keburukan, maka almarhum dan almarhumah di sana menderita. Bahkan di dalam kitab namanya Ar-Ruh, di sana dijelaskan innalil amwat mahafil misal lil ahya mahafil. Di alam barzah, orang yang sudah meninggal itu punya pertemuan-pertemuan juga kayak begini, sama seperti ini. Jadi kalau nggak percaya, ntar kalau udah meninggal dunia kasih tahu saya. Bener lah. Sama deh. Ada mahafil, ada pertemuan-pertemuannya. Kalau ada keluarganya yang melakukan keburukan, dia nggak mau hadir. Sama modelnya, ini contohnya. Kalau ada, nauzubillah, mudah-mudahan Allah jauhkan kita. Ada orang yang anaknya punya masalah, urusan sama polisi misalnya dan seterusnya gitu. Diundang arisan datang nggak? Enggak. Kenapa? Halo, karena udah masuk berita. Ahlul barzah
mereka yang tinggal di alam barzah, ada yang nggak mau hadir dalam pertemuan-pertemuan karena kecil hati. Dan salah satu dalilnya juga bahwa sahabat Nabi Abdullah bin Rawah punya putra radhiyallahu anhu bernama Rawaha bin Abdullah bin Rawah. Abu Darda radhiyallahu anhu yang merupakan keluarga Abdullah bin Rawah masuk Islam itu terpengaruh dengan Abdullah bin Rawah. Ketika Abdullah bin Rawah radhiyallahu anhu meninggal dunia syahid di perang Mu'tah di wilayah selatan Jordania, semenjak Abdullah bin Rawah radhiyallahu anhu meninggal dunia, Abu Darda setiap habis sholat selalu menambah doanya, Allahumma inni a'udzubika min an akhza baina ibni khali Abdullah bin Rawah. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu untuk menjadi terhina dan membuat terhina sepupuku yang bernama Abdullah bin Rawah. Istrinya Abu Darda mengamati suaminya ini baca doa semenjak setelah wafatnya Abdullah bin Rawah, doanya ada tambahan seperti itu. Istrinya nanya, istri suka nanya nggak sih sama suami? Nanya yang apa? Yang penting nggak penting. Tanya, wahai suamiku, kenapa kamu semenjak sepupumu Abdullah bin Rawah meninggal, doa kamu ada seperti itu? Memangnya orang yang sudah meninggal dunia mengetahui? Dan ketika ditanya itu oleh istrinya Abu Darda, namanya Ummu Darda. Ketika ditanya itu, hadir di situ kebetulan anaknya Abdullah bin Rawah, namanya Rawah bin Abdullah bin Rawah. Ditanya sama istrinya Abu Darda mengatakan, demi Allah, aku mendengar langsung dari Rasulullah SAW, seorang yang sudah meninggal dunia mendapatkan laporan apa yang dilakukan oleh keluarga yang ditinggal. Kalau baik, mereka bergembira. Kalau buruk, mereka langsung, kalau bahasa Betawi ini nyeletuk. Langsung putra Abdullah bin Rawah bernama Rawah bin Abdullah bin Rawah mengatakan, kalau bahasa kita mungkin encing apa encang ya kalau ngomong. Cing, bener sih. Ayah, Rawah kalau melakukan perbuatan buruk, mendapatkan mimpi ayah menangis di sana.